Halo Sobat Hukum, selamat siang. Kembali lagi kepada saya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat dari Kejaksaan. Perkenalkan, nama saya Bilan Senadeak. Pada saat ini saya akan membawa teman-teman semua untuk membahas materi kita pada saat hari ini, yaitu tentang RJ atau Restoratif Justice. Oke teman-teman semua, pada kali ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan. Dan inilah tamu Kejaksaan yang terhormat kita. Boleh diperkenalkan diri dulu abang dan kakak? Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Raymond Saptahari. Dan saya Sofi Eka Putri Silalahi. Oke, baik teman-teman, itulah perkenalan singkat dari kakak-kakak ini. Sebelumnya abang-abang dan kakak jaksa, sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya ingin bertanya dulu tentang kalau kakak ini dulu masuk jaksa itu dari jalur apa ya, dan abang juga dulu jalur apa, biar teman-teman semua di sini pada tahu ya kan, apakah ada jalur lain, apakah masuk kejaksaan itu harus dapat gelar sarjana hukum dulu atau enggak gitu. Boleh dikasih tahu bang? Boleh dijawab. Jadi sekilas ya, memang kami Kejaksaan Negeri Asahan dengan posisi ini jabatan sebagai jaksa. Nah, mungkin kalau saya pribadi gabung di Kejaksaan itu di tahun 2018. Setelah beberapa tahun ada pemberhentian CPNS. Nah, jadi dari pusat, dari Kejaksaan Agung membuka rekrutmen CPNS jabatan analis penuntutan pada saat itu namanya. Nah, jadi kita ikutin tuh. Jadi di Kejaksaan itu ada beberapa formasi seperti pengawal tahanan, mungkin ada juga dokter, peranata komputer. Nah, khusus untuk posisi analis penuntutan atau jaksa, syarat utama tentu kita harus sarjana hukum. Nah, jadi kita ikutin tes CPNS-nya ya, puji Tuhan lulus sih. Kalau Kak Sofi sendiri dari mana tuh? Kurang lebih sama, tapi mungkin perekrutmennya yang beda tahun. Kalau Bang Raymond tadi kan dia senior saya. Kalau saya masuknya itu di tahun 2019, tapi mulai aktifnya itu di tahun 2020. Karena kalau kita ingat dulu itu ada masa-masa Covid kan, jadi sempat ada vakumnya. Baru kemudian dilanjutkan proses testingnya. Ya sama juga kalau di waktu rekrutmen saya itu juga memang harus sudah bergelar sarjana hukum. Jadi kalau untuk ketentuan sampai saat ini memang harus gelar sarjana hukum ya, Ya, Kak dan Bang? Iya. sampai sekarang masih sama sih, harus sarjana hukum. Oh, jadi nggak ada kayak dari jurusan lain atau dari tamatan SMA untuk saat ini kayak belum ada ya gitu ya? Tidak ada untuk calon jaksa, tapi untuk posisi lain bisa untuk tamatan SMA dan lulusan dari fakultas lain. Jadi lembaga itu, kejaksaan itu membuka rekrutmen tidak hanya untuk calon jaksa aja, kan ada lowongan atau posisi lain kayak yang tadi disebutkan itu ada peranata komputer. Kalau dia peranata komputer berarti sudah otomatis yang dia lulusannya sistem informasi atau teknologi komputer. Oh iya siap. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dijelaskan Kak Sofi dan Bang Raymond tadi bahwa perekrutan jaksa untuk mereka berdua ini sudah dijelaskan tadi. Jadi buat teman-teman yang ingin mau melanjutkan karirnya kejaksaan atau teman-teman yang di luar juga sana bisa untuk dilihat juga, untuk dicari-cari informasinya mulai dari sekarang ini. Oke, untuk Kak Sofi dan Bang Raymond kita sudah bisa lah kira-kira masuk ke topik kita ya. Oke, topik kita pada hari ini itu tentang restoratif justice atau RJ lah, kita bilang RJ aja lah singkatannya. Sebutannya biasanya disingkat RJ. Iya, RJ ya. Jadi kalau menurut Kak Sofi dan Bang Raymond ini sebenarnya RJ ini apa sih? Lebih pastinya? Untuk secara umum ya, pengertian RJ itu sebenarnya penghentian penuntutan terhadap suatu perkara sehingga perkara itu tidak perlu penyelesaiannya melalui proses di pengadilan. Jadi hanya melalui proses perdamaian yang tentunya pasti melibatkan si korban sama pelaku. Nah, posisi kita sebagai kejaksaan atau jaksa adalah sebagai fasilitator, di mana supaya kedua belah pihak ini apabila memenuhi syarat atau memungkinkan untuk didamaikan, kita sebagai fasilitator gitu. Kemudian kenapa disebut RJ atau restoratif justice, berarti penyelesaiannya itu mengedepankan keadilan restoratif sehingga patokannya atau tujuannya itu bukan lagi dititik beratkan pada pemidanaan. Pemidanaan itu jadi upaya terakhir istilahnya gitu.
Jadi yang diutamakan di sini adalah pengembalian kepada keadaan semula dengan adanya perdamaian tersebut gitu. Oh, jadi melakukan perdamaian tanpa proses persidangan gitulah Iya, lebih betul, tepatnya Kak ya. betul sekali. Oh, begitu. Jadi kalau menurut Bang Raymond kurang lebih tepat seperti itu juga atau ada tambahan lain? Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang Sophie jelasin, jadi keadilan dari RJ ini yang kita harapkan ini penyelesaian karenanya pemulihan setelah peristiwa, bukan pembalasan. Karena yang seperti pada umumnya kan karena misalnya si Polan ini mencuri ya kita pembalasan ini harus sekian tahun di penjara. Tetapi dengan adanya program RJ, jadi kita mengharapkan mendudukkan bersama. Jadi terciptalah keadilan restoratif, ada pemulihan setelah peristiwa dari kedua belah pihak. Gitu kira-kira. Iya ya Bang ya. Ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi landasan atau dasar hukum dari pelaksanaan RJ tersebut? Pada dasarnya sih sebelum ada peraturan dari kejaksaan sudah dipelopori dengan adanya tindak pidana ringan. Awal mulanya dari situ. Kemudian ada ide-ide dari pimpinan kita di kejaksaan, kemudian dikeluarkanlah ada yang dinamakan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan tadi itu berdasarkan keadilan restoratif justice. Kemudian juga seiring berjalannya waktu, apabila ada kekosongan atau aturan yang memang dibutuhkan, dilihat ada hal yang perlu diatur lagi, kemudian dikeluarkanlah surat edaran dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum nomor 1 pada saat itu tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Juga semuanya itu kan dalam bidang tindak pidana umum nih, jadi harus kembali berpatokan juga pada pedoman tentang penyelesaian perkara tindak pidana umum dalam pedoman nomor 24 tahun 2021. Gitu. Iya ya Kak ya. Kalau untuk tambahan dari Bang Raymond ada? Jadi ya memang kejaksaan itu membuat keadilan restoratif justice itu dia sudah menyusun dari peraturan jaksa agung sampai surat edaran, dan itu berlaku jadi pedoman untuk jaksa-jaksa yang ingin melakukan restoratif justice itu tidak sembarangan. Jadi kita ada acuan-acuannya. Nah, karena kan secara umum mungkin melihat ini bagaimana bisa menghentikan penuntutan tanpa persidangan. Iya, benar. Jadi memang seperti acuan-acuan pedoman itu sudah dikeluarkan tata caranya dan sudah kita terapkan. Gitu dia. Artinya RJ ini diberlakukan untuk seluruh kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia ya Kak? Iya. Oh iya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana syarat atau kriteria sebuah perkara sehingga kemudian bisa dilakukannya RJ? Mengenai kriteria atau syaratnya itu sendiri sudah secara apa ya kita bilang, secara hukum lah, ada dasar hukumnya itu diatur dalam Perja nomor 15 tadi, ada disebutkan bahwa di situ tindak pidananya ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun, kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2.500.000 dan berikutnya. Jadi secara umum syarat itu harus dipenuhi. Namun dalam di pelaksanaannya, karena kita harus memandangnya secara kasuistis ya, karena kan restoratif dia itu pasti menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Iya, benar. Juga kan, jadi bersifat kumulatif, nggak harus semuanya dipenuhi. Misalkan syarat yang A harus diikuti dengan syarat B atau syarat C, atau misalkan jika dia memenuhi syarat A dan syarat B, syarat C dapat dikesampingkan begitu. Jadi gimana kalau dengan kasus pembunuhan Kak? Pembunuhan atau yang kasus-kasus berat lainnya gitu, atau kayak tentang pelecehan seksual, itu bisa nggak kita melakukan RJ? Mungkin bisa jadi gini Bill, seperti kalau Sophie jelaskan, pertama yang harus 3 prinsip umum kalau kita lihat dari peraturannya itu bahwa seorang tersangka itu belum pernah dihukum. Nah, yang kedua kita juga melihat nilai kerugiannya. Nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka itu tidak melebihi dari 2,5 juta. Dan yang terakhir juga ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Jadi seperti ada pengecualian terhadap tindak pidana, misalnya nih, orang tubuh nyawa dan kemerdekaan,
Jadi dikecualikannya itu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Jadi kalau kita melihat peraturan acuannya, jadi kan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tapi kalau kita tadi cerita pembunuhan, itu kan pasti ancamannya udah lebih besar. Udah lebih besar. Jadi kalau ada muncul tersangka itu walaupun dia belum pernah dihukum, itu tidak bisa kita lakukan RJ. Artinya RJ ini untuk tindak pidana ringan gitu ya Bang? Kriteria yang tadi 3 poin. Yang 3 poin tadi? Iya, garis secara umum 3 poin tadi. Ya, siap. Jadi buat teman-teman semua, agar lebih mengerti ya tentang RJ tersebut, bahwa tidak semua RJ bisa atau tidak semua kasus bisa dilakukannya yang namanya RJ. Ada beberapa kasus yang dimana kita tidak bisa melakukan RJ. Ya contohnya seperti itu tadi, pembunuhan yang dimana secara undang-undang hukumannya berat, itu tidak dapat dilakukan RJ. Begitu ya Kak, Ya, Bang ya? betul, Will. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kasus apa saja yang pernah dilakukan RJ di Kejaksaan Negeri Asahan? Sejauh bertugas di Asahan ya, yang pernah dilakukan RJ itu ada kasus pencurian sawit di perkebunan PTPN, ada di perkebunan PT Sofindo, kemudian ada juga kasus penganiayaan, karena yang ketiga perkara tersebut itu memenuhi syarat yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian kita upayakan RJ dan akhirnya berhasil disetujui oleh pimpinan. Kembali lagi, perdamaian yang kita lakukan itu tadi harus melalui proses persetujuan pimpinan. Sejauh ini program RJ itu telah berhasil kita laksanakan dengan jumlah perkara 5 perkara yang sudah diselesaikan dengan Untuk RJ tahun tadi. ini ya? Untuk tahun kita selama pelaksanaan RJ ini udah ada 5, karena nggak semudah kita misalkan kayaknya ini berpotensi RJ kita ajukan. Belum tentu pimpinan kita beranggapan bahwa itu cocok nih di RJ, karena ada pandangan-pandangan lain atau faktor-faktor lain sepertinya ini kurang cocok, karena kita banyak nilai-nilai yang diperhatikan lah dalam pelaksanaan RJ itu tadi. Yang kita upayakan RJ tentunya semua perkara yang masuk di kejaksaan itu pasti kita profil, kita lihat kira-kira berpotensi nggak ini untuk di RJ, dan sejauh profil walaupun terbatas ya profiling perkara tadi, sejauh kita memprofil itu memungkinkan untuk di RJ, pasti kita upayakan RJ. Cuma untuk sejauh ini yang berhasil itu ada 5 perkara. Oh begitu ya Kak ya? Ya. Dari Bang Raymond ada tambahan? Ya, jadi contoh terakhirnya jadi pencurian di sawit. Jadi kalau pencurian di perkebunan itu banyak beberapa kasus itu pencurian itu hanya beberapa tandan. Sehingga kalau kita nilai kerugiannya itu sekitar ya 50.000 sampai 300.000. Ya, di bawah 2.500.000. Di bawah 2.500.000 dan memang sangat kecil. Malah berondolan pun juga pihak perusahaan perkebunan tetap dilaporkan. Ya satu sisi memang dari mereka kalau tidak dilaporkan mungkin jadinya pembiaran. Ya benar. Nah, jadi terhadap tersangka-tersangka yang tadi baru melakukan tindak pidana pertama kali nih berurusan dengan hukum, tentu kita sebisa mungkin upayakan RJ. Tetapi dengan kasus yang sama tetapi dia mengulang perbuatan yang kedua kali, mungkin baik udah pernah dipidana secara biasa ataupun secara tipiring, itu mungkin pintu RJ tertutup bagi mereka. Oh, tetap Sudah tertutup otomatis. ya. Iya. Langsung tidak dimungkinkan untuk Walaupun nilai dilakukan kerugiannya RJ. Walaupun kecil. kerugiannya di bawah Iya. 2.500.000. Iya. Artinya setiap kasus yang ada itu tim kejaksaan selalu untuk mencoba melakukan RJ ya Kak ya Bang ya? Kita nengok dulu lah. Selama dia memenuhi syarat pasti kita upayakan. Tidak langsung main pengadilan langsung, tidak langsung gitu ya Kak? Enggak, karena kan sekarang zamannya istilahnya kita jangan berpatokan pada buku atau hukum aja. Iya benar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu, hukum itu bukan hanya berpatokan pada buku, tapi hati nurani juga yang dibutuhkan pada saat ini. Kayak beberapa kali kita lihat kan viral di TV, ada nenek-nenek mencuri semangka, masa dipidana berapa bulan atau berapa tahun. Iya. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya kan itu sudah
nggak menjamin asas kepastian, kemanfaatan untuk masyarakat. Kita lihat nggak ada lagi nilai asas keadilan dalam penyelesaian perkara tersebut gitu. Jadi RJ ini juga melihat dari sisi pandang kemanusiaan ya Kak ya, Bang ya. Iya. Berarti RJ ini tidak semudah yang kita bayangkan ya Kak ya. Iya, sebenarnya tidak semudah yang dilihat lah pastinya, karena prosesnya panjang kan. Tapi mungkin dengan adanya terobosan-terobosan itu, makanya kita nggak berhenti untuk memberikan terobosan-terobosan baru dalam hukum supaya semuanya itu bisa memang merasakan keadilan hukum itu tadi, walaupun prosesnya pasti nggak sulit, pasti prosesnya sulit. Iya, benar Kak ya. Ya begitu teman-teman, bahwa dalam proses RJ itu tidak mudah, dan teman-teman juga perlu memahami bahwa bukan berarti kita melakukan kejahatan apapun, kita melakukan pidana apapun, kita bisa langsung RJ. Artinya bukan berarti teman-teman, ayo kita lakukan ini, ada RJ kok, kita bisa dimungkinkan lebih mudah lagi untuk keluar. Itu tidak benar ya teman-teman ya. Melihat juga apa yang melihat peristiwanya seperti apa, begitu kurang lebih ya Kak ya Bang ya. Dan pastinya walaupun bisa di RJ ini bisa tercapai kalau memang korban mau melakukan perdamaian. Oh, kalau jadi mau ya. Bisa upaya RJ tapi bisa berhasil, bisa tidak. Karena semua kan balik lagi, ini kan pemulihan setelah terjadinya peristiwa pidana. Ya jadi RJ itu ya seperti Sophie bilang tuh tidak sulit. Kita harus mendudukkan lagi. Kita harus menceritakan kronologis apakah memang niatnya ada atau tidak, dan si tersangka ini mungkin ada latar belakang ekonomi ya, dan kita memberikan pengertian kepada korban ya kalau program RJ ini untuk mencapai keadilan yang seperti apa. Kita jadi intinya ini ada partisipasi masyarakat tentang keadilan yang diinginkan. Ya, salah satunya bisa berhasil bisa tidak ya. Kalau tidak ya kita pun tidak bisa memaksakan. Jadi kalau tidak bisa tercapai RJ, kita lanjutkan oleh proses persidangan. Iya. Jadi artinya Kak, kalau dalam kasus itu sebenarnya kalau secara peristiwanya dia bisa dilakukan RJ. Cuman kalau tercapainya kalau tercapainya ya. Kalau si korban tidak menerima, bisa dilanjutkan ya? Nggak harus RJ. Bisa. Jadi kalau tidak ada titik terang. Jadi ya kadang-kadang restoratif justice ini kita mendudukkan, kita menceritakan mau tidak berdamai. Baik berdamai ini ada syaratnya, harus mungkin ganti rugi atau apa, ataupun perdamaian tanpa syarat. Nah, jadi ini ya beginilah ketentuan yang diatur oleh Jaksa Agung, bahwa RJ ini sebagai pedoman sudah dibuat, pelaksanaannya pun kita tidak bisa main-main. Nah, karena tidak bisa memaksakan kehendak dari jaksanya itu sendiri. Tetapi kita melihat dari kepentingan korban gimana, mau atau tidak. Korban pun mau atau tidak, seperti juga udah dijelaskan sama Sophie, kita harus minta persetujuan ke Kejaksaan Tinggi dan Jampidum. Nah, ke Kejaksaan Agung bidang pidana umum. Jadi terkadang ada juga pada saat korban dan tersangka itu sudah mau berdamai restoratif justice, tetapi bisa ditolak oleh pusat, oleh Kejaksaan Agung ya, dalam hal memang balik lagi kitanya terlalu memaksakan kriterianya. Nah, jadi begitulah kira-kira gambar itu ya, tidak gampang. Iya ya Bang ya. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan juga ya, tidak. Dia sampaikan tadi itu. Jadi misalkan dia memenuhi syarat, dia mencuri, yang dia curi nggak begitu besar kerugiannya, handphone misalkan. Kita mau upayakan RJ, cuma pimpinan itu melihat mens reanya ini ada niatnya, dia ada persiapan, memang dia sudah pantau si korbannya dari jauh, terus kemudian ada kesempatan baru dia ambil, itu kan berarti dia memang sudah punya niat. Misalkan pimpinan itu melihat ini mens reanya ada, jadi walaupun dia dilakukan perdamaian, mungkin tidak akan menimbulkan efek jerah sama dia. Jadi penilaian itu tadi banyak faktornya, mulai dari si korban memberikan pintu maaf, memang dia mau memaafkan atau tidak, kemudian dia mau memaafkan tapi syaratnya ini kamu harus penuhi. Jadi si korban itu memberikan syarat, dan pelaku kalau memang dia bersedia memenuhi memang harus dipenuhi. Jadi intinya perdamaian itu terjadi, kita lihat dulu syarat dari korban sudah dilaksanakan belum. Kalau memang sudah dilaksanakan, kita lanjut. Kemudian sudah kita upayakan perdamaian di antara korban dan pelaku,
kita ajukan, kita laporkan ke pimpinan, ini ada upaya perdamaian bahwa syarat yang telah diminta oleh korban sudah dilaksanakan oleh si pelaku, kasus posisinya begini, kemudian pimpinan menyetujui atau tidak. Jadi ujungnya nanti akhirnya adalah keputusan pimpinan melihat upaya yang kita lakukan dan latar belakangnya dari perkara tersebut. Gitu. Ternyata memang benar-benar tidak semudah yang kita bayangkan ya Bang ya Kak ya. Iya. Ternyata RJ itu juga termasuk sulit karena tidak bisa oleh sepihak saja, dan kedua belah pihak pun jika sudah setuju pun belum tentu bisa dilaksanakan ya. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak apabila penyelesaian perkara dilakukan melalui RJ ini? Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya sama Bang Raymond tadi, tentunya ada, tapi itu tergantung dari si korban. Si korban ini dia ada, yang pertama itu si korban dia minta syarat nggak. Jadi di perdamaian atau proses RJ ini itu ada yang namanya perdamaian dengan syarat atau tanpa syarat. Jika dia tanpa syarat, mereka hanya harus diwajibkan menandatangani administrasi yang telah kami sediakan untuk pengajuan RJ-nya. Tapi kalau memang misalkan si korban ini ada syarat, untuk kemudian si pelaku atau si tersangka ini tadi, dia harus melaksanakan syarat tersebut. Kalau dia menerima, dia harus melaksanakan. Terus yang terjadi di lapangan biasanya pada saat pelaksanaan itu kita dokumentasikan, kemudian ada administrasi yang mereka harus tanda tangan pada saat memang syarat itu sudah dilaksanakan gitu. Kemudian setelah mereka melaksanakan syarat itu tadi, kita berikanlah mereka administrasi memang perlu ditandatangan sebagai bukti bahwa mereka sudah melaksanakan kewajibannya ini, memang sudah berdamai di lapangan. Kemudian kita ajukan itu tadi. Ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Abang. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah kekhawatiran bahwa RJ ini bisa disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum khususnya di kejaksaan? Jadi kalau kita udah jelasin nih bisa penyalahgunaan, tentu kita pun bingung mau celah dari mana kita penyalahgunaan, karena ini kita kan dikontrol sama peraturan, dan salah satunya selain peraturan, jadi setiap perkara kita mengupayakan RJ, ya balik lagi kita harus ekspos gelar perkara terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Nah jadi ya sangat kecil ya kalau kita bilang bisanya ada penyalahgunaan RJ, karena seperti yang dijelaskan ya mungkin kita bawa upaya RJ ini sudah berdamai tapi kita bawa ke pusat ya belum tentu diterima. Nah jadi pun andaikan pun ternyata pada saat kita gelar perkara apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, ya tentu tidak mungkin ada yang mau menanggung resiko seperti dia menipu pimpinan ya. Tidak ada yang berani. Nggak ada mungkin berani kan, buat apa kita juga kan. Gitu sih Bill. Kalau untuk tambahan dari Kak Sophie ada? Ya kemungkinan ya sama kurang lebih begitu. Jadi istilahnya kalaupun ada kemungkinan itu sangat kecil. Karena prosesnya panjang, hasilnya juga nggak ada yang tahu kan. Yang penting istilahnya kita yang dikejari ini berupaya. Untuk hasilnya bahkan pada korban dan pada si pelaku pun langsung kita sampaikan di awal pada saat proses perdamaian itu kita lakukan di lapangan, kita sampaikan, Ibu, Bapak, kami melakukan upaya ini, keputusan itu berada di tangan pimpinan kami. Jadi kami tidak bisa menjanjikan, walaupun ini sudah dilakukan perdamaian, kami tidak bisa menjanjikan bahwa perdamaian ini itu diterima. Kalau misalkan tidak diterima, kami sampaikan juga bahwa akan dilanjutkan proses penuntutannya. Gitu. Artinya bukan dari Kejari ini yang menentukan semuanya ya Kak ya Bang ya. Dari pusat juga gitu kan. Iya. Oke, teman-teman semua yang ada di sana, bahwa kalau RJ ini bukan berarti semuanya berada di kendali di Kejari atau Kejaksaan Negeri, bahwa kita tidak bisa nanti kita ada kasus nih, kita udah ke kejaksaan, kita ngomong sama para ibu-ibu, bapak-bapak jaksa di sana, lakukan RJ lah biar aman. Jadi jangan kita mengatakan itu bahwa kalau sekiranya tidak terjadi, tidak terpenuhi, kita menyalahkan Kejaksaan Negeri. Begitu ya kurang lebih. Gitu. Artinya bahwa semua itu berada juga di tangan oleh
pusat, tidak semuanya berada di kendali Kejaksaan Negeri. Ya, istilahnya stigma bahwa perdamaian ini biasanya kan orang gitu, damai berarti ini ada duitnya nih, ada bayar-bayarnya di belakang. Bahwa kita mematahkan stigma itu dengan banyaknya pihak atau pimpinan yang memang melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses perdamaian itu. Jadi nggak segampang yang kita bayangkan. Ya, terima kasih jawabannya Abang dan Kakak dari Jaksa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pelaksanaan RJ ini di lapangan? Apakah ada kendala yang bisa ditemui terlebih-lebih untuk ya RJ di kasus di Kejaksaan Negeri ini? Jadi kendala yang kita alamin tentu Bill, satu sisi kami juga dari bidang intelijen ya, Bill. Jadi di Kejaksaan itu ada beberapa bidang, salah satunya intelijen. Tentu kita sebagai bidang intelijen mensupport bidang tindak pidana umum. Jadi bidang tindak pidana umum yang gawainnya pidum lah istilahnya, yang melakukan upaya RJ, tentu kita sebagai bidang intel mensupport mereka untuk RJ. Jadi sebelum dilakukan upaya RJ, tentu kita sebagai intel kita mencoba memprofiling seperti bilang kan, kita mau lihat bagaimana rumahnya tersangka, bagaimana kronologis perkara dari sisi lainnya. Nah, jadi terkadang cerita-cerita memang masyarakat yang memang butuh bantuan hukum dan atau tidak sengaja, atau memang kita mendengar dari penyidik ini memang perlu kekurangan ekonominya kurang atau gimana, tentu kita harus mengecek ke lapangannya. Dan tahulah, dan di Kabupaten Asahan ini yang terdiri dari 177 desa dan 25 kecamatan, nah mungkin yang daerah yang kecamatan Tanjung Balai di ujung-ujung Kendal ya memang turun lah, mengkuras waktu dan tenaga juga lah kita demi untuk RJ ini ya memang yang berkualitas. Iya, benar. Memang butuh keadilan, memang butuh masyarakat yang bawah. Nah itu sih, kita kalangan di lapangan selalu jalan medan jalannya untuk ke lapangan atau gimana. Artinya kejaksaan juga tetap turun ke lapangan ya Bang? Betul. Ya? Kita diharuskan, karena tidak selamanya apa yang disampaikan kepada kita itu memang sesuai dengan keadaan lapangan. Disitulah kita butuh bantuan dari bidang intelijen di Kejari Asahan itu untuk membantu kita turun ke lapangan untuk meng-cross check kembali benar nggak keterangan mengenai keadaan ekonomi dari si tersangka atau pelaku itu. Kita langsung cek. Dan kendala yang sering terjadi itu sudah susah-susah sampai ke lapangan. Ternyata pada saat kita sampai di lapangan, keadaan yang terjadi sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau informasi yang kita terima. Beda jauh gitu ya? Beda jauh. Istilahnya kalau memang sesuai, yang awalnya kalau sesuai nih keadaan lapangan sama keterangan yang kita terima, memungkinkan untuk kita RJ. Ternyata kita udah capek-capek jauh ke lapangan sana untuk cek tempatnya, ternyata tidak sesuai keadaan yang kita lihat. Istilahnya kita sudah keluar tenaga, biaya, waktu juga, dan ternyata nggak bisa juga kita upayakan RJ tadi kan karena tidak sesuai keterangannya. Terus selain itu kendala yang biasa kita hadapi ya itu tadi, biasanya untuk korban yang meminta syarat. Kan misalkan keadaan si pelaku ini memang terbatas lah secara ekonomi. Si korban meminta syarat dalam bentuk materi. Sudah pasti si pelaku ini kan dia terbatas kemampuannya untuk memenuhi syarat itu. Iya, sudah pasti dong. Karena gak tercapainya kesepakatan perdamaian atau syarat yang diberikan si korban itu tadi, ya otomatis kita nggak bisa melakukan apapun. Semampu kita bantu. Semampu kita, selagi kita bisa bantu walaupun itu dalam bentuk material. Sepanjang pengalaman saya melaksanakan kegiatan RJ itu, walaupun itu dalam bentuk material, sepanjang kita mampu membantu, bisa kita bantu. Tapi kadang kalau misalkan sudah di luar dari kemampuan kita, ya apa mau dikatakan? Kita tidak bisa ikut campur dalam perdamaian mereka terlalu jauh, karena posisinya kembali lagi kejaksaan itu sebagai fasilitator. Kita tidak bisa ikut mengintervensi si korban untuk kesepakatan perdamaian mereka. Biasanya itu sih kendala-kendala yang kita hadapi. Ternyata cukup lelah juga kalau dipikir-pikir. Iya, itu pasti lelah. Namanya kan pengabdian pelayanan pada masyarakat. Iya, benar. Yang inilah berintegritas lah. Iya, jadi buat teman-teman semua yang berada di luar sana, jangan
pernah lagi berpikir sekali-sekali bahwa seluruh anggota kejaksaan itu wah kerjanya enak nih di kantor nih pasti full AC lah, pasti tenang-tenang lah, paling mengurusi surat-surat gitu. Jadi bahwa dari keterangan dari Bang Raymond ini tadi dan Kak Sophie ini ternyata ada beberapa bagian dari tim kejaksaan itu yang benar-benar turun untuk melaksanakan RJ. Mereka sudah dijelaskan tadi, jika tidak sesuai bisa kehilangan waktu, biaya dan banyak macam lah. Jadi buat teman-teman semua jangan mengira bahwa dalam pekerjaan kejaksaan itu mudah, tinggal duduk di kantor, kurang lebih begitu ya Kak ya, begitu ya Bang? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya buat Kak Sophie dan Bang Raymond, siapa saja yang terlibat dalam RJ tersebut? Apakah hanya memang kedua belah pihak dan jaksa atau memang yang satu harus memanggil kuasa hukumnya, yang satu harus begini, harus memanggil keluarga besar atau gimana? Biar teman-teman semua yang di luar pada tahu gitu Kak. Iya, mungkin untuk pelaksanaannya dari restoratif itu sendiri, kalau syarat-syarat administrasi tentunya sudah pasti si korban dan pelaku harus ada. Kemudian ada saksi dari masing-masing pihak, biasanya ada dari saksi pelaku, ada saksi dari korban yang turut menyaksikan bahwa memang perdamaian itu dilaksanakan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau dia punya kuasa hukum, dicantumkan juga tanda tangan dari si kuasa hukum, atau biasanya ada juga tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Kemudian sudah pasti kelengkapan administrasinya itu ditandatangani oleh jaksa yang bertugas sebagai fasilitator dalam perkara itu, dan juga ditandatangani oleh kepala seksi tindak pidana umum, kepala kejaksaan negeri Asahan, bahwa mereka sebagai pimpinan itu memang turut mengetahui dilaksanakannya upaya perdamaian tersebut, begitu. Jadi kalau bagian kedudukan jaksa dalam RJ tersebut bagaimana Kak? Kedudukannya ya itu tadi, dia sebagai fasilitator, bagaimana dia memfasilitasi supaya si tersangka atau pelaku ini bisa bertemu dengan si korban, baik bertemu secara tidak langsung atau bertemu hanya via komunikasi aja, biar ketemu, biar match nih apa kesepakatan perdamaian, bisa nggak kira-kira mereka berdamai. Kita sebagai kita jaksa sebagai fasilitator memfasilitasi mereka berdua begitu. Biasanya yang terjadi di lapangan, kita juga minta bantuan dari tokoh masyarakat tempat mereka tinggal, bisa tokoh agama juga. Waktu itu ada pernah kasus penganiayaan, kita minta bantuan dari tokoh agama tempat si pelaku bergereja gitu. Jadi kita minta bantuan dari bapak pendetanya untuk menyampaikan apakah mau berdamai dengan keadaan si korban, meminta persyaratan demikian gitu. Kemudian yang berkomunikasi secara langsung kepada pelaku Pak Pendeta tadi, karena mungkin istilahnya kita sebagai jaksa kan baru mengenal si pelaku, sementara tokoh atau orang yang tadi kita minta tolong itu sudah mengenal pribadi si pelaku ini, kemudian mungkin akan lebih mudah mengkomunikasikannya dengan pelaku ataupun dengan korban, karena mereka udah lebih kenal gitu. Iya, begitu ya Kak ya? Iya. Kalau dari Bang Raymond ada tambahan sedikit? Udah lengkap kayaknya yang dijelasin sama Sophie. Gitu sudah cukup lengkap. Cukup lengkap ya. Mungkin memang Kak Sophie termasuk orang yang pintar banget mungkin, jadi tahu ya. Aduh, enggak, sama-sama aja kita ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Kak Sophie dan Bang Raymond, RJ ini termasuk bagus apa tidak? Termasuk baik apa tidak? Atau lebih baik semua kasus itu udah lanjutkan aja ke pengadilan biar lebih adil, lebih begini, atau gimana? Jadi ya lebih ke bagus atau tidak kita nengok manfaat RJ-nya ini. Nah, jadi kalau manfaat RJ-nya kalau kita golongkan itu bisa jadi 3. Nah, manfaat secara substantif. Nah, seperti kalau manfaat substantif ini jadi kita membuka ruang partisipasi masyarakat tentang keadilan yang diinginkan. Terus juga ada manfaat efektif. Nah, jadi kalau dengan RJ ini, jadi proses penegakan hukum yang kita jalankan ini tentu memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan karena tidak perlu sidang. Nah, jadi yang terakhir juga bisa dibilang manfaat praktis. Nah, sebagaimana kita tahu kalau di lapas, kalau di Kabupaten Asahan ini kita lapasnya digabung sama Batu Bara, Lapas Labuan Ruku, itu kapasitas tahanannya itu udah
overload, udah berlebih. Nah, jadi dengan adanya RJ tentu mengurangi beban penjara yang ada di sana. Jadi manfaat ini sebenarnya sangat besar lah kalau kita pandang. Gitu dia, Bill. Oh, jadi manfaatnya sangat besar ya Bang ya? Iya. Jadi bukan kayak asal yang penting RJ aja gitu biar lebih, bukan kayak yang penting biar tim kejaksaan lebih tenang, lebih nggak terlalu capek gitu. Jadi memang manfaatnya memang benar-benar besar ya Bang ya? Ya, saya kira itulah 3 manfaat itu. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kejaksaan di seluruh yang ada di Indonesia ini benar-benar melakukan RJ atau ada beberapa kejaksaan yang tidak melakukannya atau gimana? Ya, kalau kita secara data, secara keseluruhan tentu kita nggak punya datanya ya, Bill. Artinya mungkin yang bagian di timur sana apakah sudah menerapkan atau tidak, ya kita juga tidak mengetahui. Karena ya kita juga tidak tahu kasus perkara yang dilaporkan ke mereka itu apakah memenuhi syarat atau enggak. Tetapi ya dari pedoman Jaksa Agung juga surat edaran bahwa kita diperintahkan bahwa seluruh jajaran jaksa di seluruh Indonesia mau dimanapun berada harus tetap menerapkan pedoman itu. Tentu menjadi tanda tanya jika nanti dalam pemeriksaan atau pengawasan dari pusat tingkat provinsi atau pusat nanti menjadi tanda tanya mungkin kenapa tidak ada produk RJ, yang kedua kenapa ada proses perkara yang kriteria RJ tetapi tidak dilakukan upaya RJ. Nah, itu kan tentu menjadi pertanyaan penilaian. Jadi seharusnya seluruh instansi kejaksaan negeri pasti melakukan upaya RJ. Karena kembali lagi kita melakukan upaya RJ ini bisa berhasil bisa tidak. Yang penting kita melakukan upayanya dulu. Penting ada upayanya dulu. Iya. Hasilnya gimana? Hasilnya itu belakangan ya. Kalau dari Kak Sophie ada tambahan? mungkin kurang lebih sama sih. Iya. Karena sejauh ini memang itu himbauan dari pimpinan kita. Jadi sudah sepatutnya memang setiap kejaksaan itu melaksanakan yang cuman balik lagi kita kan nggak tahu kondisi lapangan di Kejari A gimana, Iya, benar. B gimana, karena kan setiap Kejari itu punya perkara beda-beda. Iya, benar. Jadi kalau RJ ini hanya berlaku di kejaksaan negeri atau kayak di bagian kejaksaan tingginya juga berlaku atau tidak Bang? Gitu. Jadi ya memang selama Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menangani perkara tindak pidana umum, karena kan yang bersidang kan tidak tingkat Kejari aja. Iya. Kejati pun juga ada juga perkara-perkara mungkin limpahan dari Polda dan wilayah domainnya di Kejati juga memutuskan untuk bersidang sendiri ya bisa aja. Jadi ya dia tidak RJ ini tidak membagi-bagikan terhadap tingkatan Kejaksaan Negeri Tinggi atau Kejaksaan Agung, tapi ya setiap penanganan perkara tindak pidana umum. Oh, begitu ya. Iya. Dari Kak Sophie ada tambahan? Iya sama, karena itu istilahnya mendasar ya. Jadi ya pokoknya selama dia diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tadi, selama dia memenuhi ya bisa, entah itu tanpa memandang dia Kejati, Kejagung atau Kejari. Pada umumnya kan yang menangani perkara memang Kejari. Kalau Kejati memang pada posisinya dia menangani perkara dan memungkinkan untuk RJ tidak dibatasi, ya bisa silahkan dilaksanakan. Iya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya, apakah RJ artinya jadi tidak dihukum? Contoh nih kan tadi kan kayak tadi kasus pencurian, pencurian yang sawit itu berapa tandan, tapi kan secara peristiwa dia sebenarnya memang sudah mencuri namanya Bang, mencuri namanya Kak. Jadi dia setelah dilakukan yang namanya RJ itu jadi tidak dihukum atau gimana? Ya setelah dilaksanakan RJ dengan otomatisnya tidak dilakukan penuntutan di pengadilan, sudah otomatis berarti tidak akan ada hukuman kan, tidak akan ada pidana karena putusan itu yang bisa bisa bentuknya putusan dalam bentuk pemidanaan atau denda dan sebagainya. Karena tidak dilanjutkan dalam persidangan, otomatis tidak ada hukuman yang diterima. Mungkin hukuman yang dalam tanda kutip ya, bukan hukuman dalam bentuk putusan yang diterima. Iya. Mungkin si korbannya minta ganti rugi ya, mungkin itu bisa kita anggap dalam tanda kutip ya, hukuman yang memang harus dia tanggung dalam bentuk ganti kerugian. Kalau hukuman yang memang dalam bentuk putusan dari pengadilan sudah otomatis nggak ada dengan adanya RJ tadi. Iya, dari Bang Raymond ada tambahan sedikit? Cukup. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya,
Eh, apa kira-kira yang menjadi keluhan buat abang dari kejaksaan dan Kak Sophie dari kejaksaan juga selama RJ ini? Istilahnya kayak maunya ada sih gini, maunya ada sih dari kayak pihak Kejaksaan Agung memberikan fasilitas ini gitu agar lebih terrealisasinya RJ tersebut lebih baik lagi. Ada nggak kira-kira? Ya mungkin keluhan sih tidak ya. Karena kalau kami bagai jaksa kesehariannya untuk melakukan RJ ya mungkin sudah biasa, tetapi ya bukan lebih ke keluhan tetapi lebih tidak bosan-bosannya kita menggaungkan program restoratif justice. Mungkin tidak di podcast kita ini aja, tapi kita tentu penyuluhan hukum dan penerangan hukum mau ke sekolah, ke masyarakat ataupun program jaksa menyapa di radio-radio daerah, tentu kita selalu menggaungkan. Jadi ya kita harap malah tidak bosan-bosannya masyarakat mendengar adanya restoratif justice, sehingga kita berharap dengan sosialisasi restoratif justice ini kita angkat, tidak ada lagi berprasangka buruk terhadap aparat penegak hukum khususnya jaksa bahwa upaya RJ ini kita ada bermain mata dengan si tersangkanya. Jadi ya kita malah selalu semangat. Kita topi RJ ini selalu kita angkat terus menerus. Gitu diambil. Nah, dari tambahan Kak Sophie ada? Mungkin itu aja sih, lebih mengedukasi masyarakat mengenai RJ. Menghilangkan stigma bahwa kata perdamaian itu biasanya didampingi dengan iming-iming materi atau uang di balik perkara itu. Kita harus hilangkan stigma itu karena zaman sekarang yang justru kami upayakan adalah RJ itu memang benar-benar perdamaian, pure perdamaian antara kedua belah pihak yang tujuannya justru adalah nilai kemanusiaan, bukan nilai materi yang didapatkan di samping perdamaian itu. Iya, benar. Jadi begitu kurang lebihnya Kak. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, mungkin sudah cukup untuk pembahasan kita pada kali ini. Buat teman-teman semua bahwa kita jangan mudah berpikir bahwa semua kasus yang sudah terkait ke dalam kejaksaan tersebut sudah pasti ini tim kejaksaan pasti melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan oknum yang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Itu semua tidak benar teman-teman ya. Seperti yang sudah dijelaskan dari tim kejaksaan yang barusan kita wawancarai, dari Kak Sophie, dari Bang Raymond tadi, bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kejaksaan yang dimana mereka benar-benar turun ke lapangan, mereka benar-benar mengerjakan hal-hal tersebut tanpa pamrih, yang dimana mereka turun ke jalan, yang dimana itu kehilangan waktu, kehilangan uang, dan capeknya mungkin luar biasa sekali. Begitu juga baru yang dijelaskan oleh Bang Remo dan Kak Sophie tadi, sebegitu banyak kasus-kasus terlebihnya di asahan tersebut, yang dimana mereka melakukannya juga karena itu pengabdian dan demi keadilan dan juga demi rasa kemanusiaan. Oke teman-teman, sobat hukum yang di luar sana, saya akan mengakhiri podcast pada hari ini. Untuk pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada tim kejaksaan untuk Bang Raymond dan Kak Sophie yang telah datang pada hari ini. Saya mohon maaf pada kata-kata yang mungkin saya ada kata-kata yang kurang baik, mungkin menyakiti hati. Yang kami harapkan atau yang saya harapkan juga bahwa untuk undangan sekali laginya terkait hal-hal yang lebih menarik lagi, untuk ada utusan dari kejaksaan lagi. Siap. Oke, terima kasih. Kurang lebih begitu untuk sobat hukum, saya ucapkan terima kasih dan selamat kembali datang lagi. Terima kasih.